Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapa dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai dasar kajian kita surah Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Melanjutkan kajian kita. Pada malam kini kita lanjutkan dengan mencuri-curi dengar yang agak acok atau kadang-kadang sering tanpa sengaja menjadi candu gitu, mendengar-dengar orang mengecek. Dalam hadis Nabi disebutkan begini, hadis riwayat Imam Bukhari 7042. Dari Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man istama'a, siapa yang istima'a, siapa yang mendengarkan sengaja, ila hadithi qaumin, kepada pembicaraan suatu kelompok atau suatu orang, wahum lahu karihun, sementara mereka pun tidak suka, benci pembicaraan mereka didengar. Subba fi uzunai, akan ditoyongkan, dituangkan fi uzunaihi, pada telinganya, al-anuk, cairan timah, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Hadis sahih. Mari kita pahami ko. Dia awak mencuri-curi ngatan maunya mandangan-dangan. Nya dua-dua nampak tamu mandangan-dangan, dan kedua maintai-intai menceliak-celiak. Kalau memata-matai, maintai-intai, mencilian-cilian, mencigok-cigok, namanya tajassus. Tajassus, memata-matai. Surah yang kita baca tadi itu, la tajassasu, kamu jangan mencuri-curi, kamu jangan maintai-intai, menceliak-celiak, memata-matai, kerja orang, kakak orang, manga orang. Hukumnya haram. Karena kita ingin mengetahui rahasia orang. Kemudian ada nanti namanya mencuri-curi dengar, mustami', mencuri-curi dengar. Kalau mencuri-curi dengar, telinganya aktif. Kalau memata-matai, matanya aktif. Dalam hadis sahih itu disebutkan begini, bahwa kita diancam keras siapa yang istima', sengaja mendengar-dengar orang. Orang kalau lah menjarak, mengecek, menjauh atau memancia, itu tanda tidak boleh didengar. Atau kita diam-diam mendengar
kecek orang. Kok di balik dinding, kok di balik pintu. Tiba di kantor-kantor barangkali di balik sekat-sekat. Kadang-kadang pura-pura nulis, pura-pura kerajo tapi telinga aktif. Karajo ko sangat berbahaya sekali. Kalau orang cakap tu nak suka, karih namanya, karih. Benci, tidak suka, bahkan bisa marahnya. Namun kita bau sahaja untuk mendengar. Ingin tahu no sangat tinggi. Orang itu diancam. Ancamannya nanti di akhirat. Subba. Ko namanya anuk. Cairan timah panas anuk. Subba. Ditonggengkan. Dituangkan ke telinganya. Di hari kiamat, sebab telinga itu nan mendengar-dengar. Itu kan bagi orang yang percaya kepada hari akhirat, yang percaya kepada hari pembalasan. Orang kalaulah mencaliak yang kembali, ini sedang mengecek cek-celiaknya orang. Tanah tak boleh dengar. Kita pasoi mendengar, ke kanai pak. Kanai pak. Kita dalam hadis disebutkan pertanda bagusnya Islam seseorang min husni islamil mar'i. Sebagai pertanda Islam seorang itu bagus, baik. Tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedah, yang tidak ada guna, yang ada manfaat. Sedangkan yang tidak ada guna, yang ada manfaat, saya tinggal. Apalagi nama dosa. Sibuk mengerajukan yang tidak faedah, apalagi yang berdosa, apalagi berat ancamannya. Pertanda Islamnya sangat lemah. Imannya sangat kurang. Karena sibuk dengan urusan orang lain. Namanya menteri kesibukan. Kalau bahasa kasar, ayam nama talu lencirik gitu nan sakit. Ingin apa sih? Orang nama jan, dan sakit. Kereta nama daki, angok dan sasak. Deknya sibuk. Kalau kita justru sibuklah dengan diri kita, sibuklah dengan hal yang faedah yang menurut kita. Tuba, beruntunglah, berbahagialah orang yang disibukkan oleh aib diri sendiri. Liman syagalahu, orang yang disibukkan dengan aibnya daripada aib orang lain. Syukurlah. Sebab orang kalau mengecek, menjarak, menjauh, tanda ada hal-hal sesuatu yang penting yang tak boleh orang tahu. Cuba itu. Itu namanya mencuri-curi dengar. Yang kedua, mengintai-intai. Mengintip-intip, menyibuk-nyibukan. Dalam istilah ayatnya tajassus. Nanti kau tingkir. Mula-mula su'uzzan. Buruk sangka. Su'uzzan. Zan kedua. Yang pertama husnuzzan. Yang kedua su'uzzan. Kalaulah buruk sangka, jangan peturian. Itu peringatan. Kalaulah buruk sangka, jangan peturian. Sebab buruk sangka ko mengajak kita untuk ingin tahu. Sesudah buruk sangka tajassus. Mematoi
mencaliak-caliak, mengintai-intai, mengintip-intip. Berawal dengan su'uzzan. Setelah kita memata-matai, mengintai-intai, mencigok-cigok, menciliang-ciliang, nanti lahir gunjiang. Itu maka tiga selangkai batali. Nampak tamu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Jauhi sabana, jauhi mana? Yang namanya zan, dugaan-dugaan, prasangka-prasangka. Karena sebagian zan itu dosa. Inna ba'da zanni itsmun. Lalu setelah itu wala tajassasu. Jangan kamu suka mengintai-intai, mencaliak-caliak, menciliang-ciliang, mencigok-cigok kerja orang. Laku orang, mengaurang. Mengalu anu sibuk. Awak lu nang kata ta. Wala yaghtab, dan jangan kamu bergunjing, ghibah. Karena kalau mata-mata orang awak ingin mencari kawan untuk membicarakan. 3 tingkat. Satu kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, "Lau anna rajulan," jikalau ada seseorang, ittala'a alaika bighairi iznin, mencigok, mengintip tanpa izinnya, engkau sedang di rumah, engkau sedang di kantor, engkau dalam satu ruangan, lalu ada orang yang ittila, mengintip atau mencaliak atau mengintai atau mencigok bighairi iznin, tanpa izinnya, fa khazaftahu bihasa, lalu engkau lempar dia dengan batu. Baik betul. Khazaftahu biasa, engkau lempar dengan batu. Batu gadang pada batu kerikil hasah. Fa faqata ainahu, karena matanya berdarah matanya. Maka na'alaika min junah, engkau tidak berdosa. Engkau tidak berdosa. Kenapa begitu? Karena inyo mencigok, mengintai, menciliang, mengintip. Padahal engkau di ruangan. Engkau di ruangan. Engkau di rumah. Engkau di bilik dan segala macam. Awak cigok. Ndak tamu ni muka, pergi ke sampiang. Ndak usah sampiang, tapi ke dapur. Dari dapur, celik jendelanya. Itu ke rumah. Atau pintu itu terbuka, ndak ada babi ibu langsung sampai ke dalam. Imbau namanya. Kok siapa namanya? Piak nak dengar. Di singkong kirai no. Try apa? Kirai namanya. Kai. Ipungkang no pak. Berdarah pak, tidak berdosa dah. Sebab no masuk ke tempat awak tanpa izin. Cuman iko agak menteng dah. Agak enteng. Lebih-lebih di 3 waktu terlarang. Tak boleh masuk rumah orang. Bertamu hujan, apalagi masuk rumah orang. Pagi, subuh, tengah hari, sesudah Isya, tak boleh. Tak boleh ke rumah orang. Apalagi masuk ke rumah orang. Kecuali nyo nama undang. Sebab tu waktu privasi nama. Waktu aurat. Selasa aurat. Waktu di mana sebuah rumah orang sedang centang parenang. Bantu nama ke, kalau bahasa orang awak tu angok ni sebut tanduk bro. Tiba-tiba lah mencigok ke rumahnya. Tukar pintu. Nukar pintu. Apa saya lah. Oi. Oi. Kau orang ke? Tidak awak, orang.
Orang. Tengah hari itu qailulah. Waktu laluk siang. Sunnah hukumnya qailulah. Kalau waktu rumah orang sudah luar nak ulir, itu waktunya menunjuk, bersandar, istirahat sebentar. Itu waktu qailulah. Kita kadang-kadang matamu berkelaran kepanjangan tanpa apa? Ikut rumah enggak atau manga enggak tanpa memikir-mikir aku serang manga. Kadang-kadang betul loh, serang salat pak. Jadi waktu salat ni teleponnya. Hendak salat orang orangnya. Jadi kalau ada orang mapi pak serang salat, tanda nak serang salatnya dah. Enggak dua orang kan. Dan sesudah Isya, itu waktu orang kalau leh. Kecuali nyundang ke rumah. Jam berapa bisa mau ke rumah? Sudah dua lah, nyundangnya. Nulah kalau jam sekian. Sudah Isya lah, buat rumah sudah Isya. Nyonya mau undang. Nyonya mempersilakan. Tapi kita tiba tak boleh. Itu waktu yang tak boleh diganggu. Tak dibuka ni pintu, tak salah. Nah masalahnya, dia tahu tidak, tiba-tiba menyelonong, masuk ke rumahnya di waktu itu. Tidak walaya ni awak panggilnya. Itu penyakit. Jadi tidak boleh menciliang-ciliang, mencigok-cigok, mengintip-intip, mengintai-intai. Andai dipungkang, dulu dalam suatu penjelasan sebuah riwayat, Nabi sedang bersikik. Sikit lagi tahu. Bersikit, bersisir. Ada seseorang yang mencaliak ke tampek Nabi, ke kamar Nabi. Nabi sedang asyik sikit. Kata beliau dalam sebuah riwayat, kau tahu Musa Cakko, engkau mencaliak mau pungkang ikut. Kenapa begitu? Tidak boleh. Tidak boleh. Kira-kira tokok pintu dibuka, disingkuan kerainya, langsung ke rumah, tiba boleh dah puan asuh, dibuka lah bilik no. Kira-kira. Ranggai kan tak boleh ke rumah anak tak itu. Anak tak boleh ke minduk tak itu. Harus minta izin. Nabi SAW, beliau itu dalam hadis riwayat Abu Daud, kana Rasulullah SAW idza ata baba qaumin, apabila beliau itu mendatangi pintu rumah seseorang, lam yastaqbilil bab min tilqa wajhi, beliau itu tidak langsung menghadap ke dalam, dan beliau tegak menyempiang, walakin min ruknil aiman awil aisar, tapi beliau tegak di samping kanan atau kiri, tidak langsung terpampang di muka pintu. Di samping pintu. Lalu beliau baca salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kenapa dijadikan oleh para ulama? Kalau langsung awak tagak pas muka pintu, ketika muka pintu nampak keadaan rumahnya. Kadang-kadang tak siap, kadang-kadang ada hal di rumah. Nabi tagak tepi, baca Assalamualaikum. Baca Assalamualaikum. Itu adab Nabi. Tak amuah beliau tagak langsung di muka pintu, sampiang. Kalau dah 3 kali baca Assalamualaikum, tak dijawab orang, pulang selesai. Awak kan sampai dibuka dalam pintu. Kalau dibuka dalam pintu, tak rumah. Itu cerita kelakah, tak rumah. Dalam adabnya itu kalinya. Tanda tak ingin dia gaduh. Itu privasinya. Idza sta'zana ahadukum salatan, apabila salah seorang kamu lah minta izin 3 kali, falam yu'zan, tak diizinkannya atau tak dijawabnya, faljarja, balik selah pulang boleh. Tak usah bangih, tak usah marah, tak usah kesal. Sebab awak tak ada berjanji, awak tak ada undangnya, awak senang ingin ke rumahnya. Ini bila masuk rumah orang, taklah berhati, taklah beradab, taklah terhati.
Alun persalaran duduk. Satu mata liar lo. Berkaca kau anda punya orang. Begitu adab Islam. Balik kita ke Jepang Pak. Dosa yang kadang kita anggap sepele. Kita anggap dakwah, sebenarnya ba'a. Dosanya nak ketik kadang. Sebablah menyebabkan orang benci. Di antaranya memandang-andanga, mencuri dengar. Hukumnya haram, ancamannya barik. Karena orang itulah mandok, orang itulah menjauh, orang itulah menjarak. Malah diambilnya pintu. Lakukan telinga ke dinding. Atau ke balik pintu. Ancamannya nancak loh. Ditoyong. Talingono yo. Anuk. Timah panas. Dia akhirat. Karena mencuri dengar. Dengan catatan orang tu nak suka. Orang tu marah. Tapi sana dengar ada pada ustaz. Allah. Tidak ada pada dulu bos. Lalu itu keciknya, awak intainya nama kecik. Koyo marah orang tu. Marah. Yang kedua, lawan mencuri-curi dengar, main intai. Main intai dalam Quran surah Al-Jurat sampai mana tidak boleh main intai, tajassus. Main intai mencili-cili mencigok. Termasuk sengaja main intai rumah orang. Pergi ke rumahnya, tidak nampak, tidak bersuaranya, bercali sebalik rumah. Sampai bertemu. Dan tidak boleh kita memaksa orang membuka pintu rumah. Itu kalinya, pulang sana. Tanda nak rumah, tanda istirahat, tanda talau, tanda nak muahnya menerima awak. Jangan diguah juga habis-habis. Oi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu mangga. Piradan orang menjadi. Tak boleh memaksa. Kalau ke rumah orang, kamu tamu kurang, telefon dulu. Kami ke rumah miswa Jamara ada rumah. Baru. Kami ke rumah kini. Tak bisa. Kini lah no. Itu mangga. Tak bisa. Kanai awak. Awak ibadah awak banyak, tapi adab awak kanai. Dan begitu khas ancamannya, andaikan dilempari oleh si pemilik rumah, karena itu benar dalam hukum agama tidak berdosa. Dalam hukum negara entahlah. Tapi ini bisa dibikin laporan. Ini ingin mencari-cari rahasia orang lain. Itu yang terkadang oleh sebagian orang atau sebagian kita takradion itu. Jadi bahawa berdosa awak. Kalau lah ancamannya ditoyong ya timah panih itu tidak berdosa gitu. Tidak berdosa lain sama berdosa. Tajassus betul lah, haram hukum tajassus. Mengintai-intai, mencigok-cigok, menciliang-ciliang. Beko yang paling parah disebarkan. Dan ciliang na petang, dan cigok petang, mangano. Oh, kira bantunya. Wah, sebaran. Lah mati wak, dosanya kawak dia. Sebab itu sambung menyambung, berbahaya. Kesimpulan kaji kita malam hari ini, kesalahan berikutnya tanpa kita sadari, yang sebenarnya kita sudah minta ampun dan taubat, istighfar. Yang pertama, mandang-mandang kecil orang. Atau mencuri-curi dengar. Apalagi nyolah menjauh, menjarak, mandok. Atau masuk ke ruangan jangan ikuti. Hukumnya haram. Kesimpulan kedua, mengintai-intai, mencigok-cigok, mencelik-celik, menciliang-ciliang. Pertama ke rumah orang, ke tempat orang, di kantor orang, di tempat orang.
atau sengaja mengintai-intai orang kama pelangkan orang. Kita sibuk-sibukan. Lalu kita sebarkan. Supaya itu bongkar, kesalahan itu bongkar. Hukumnya haram, berdosa besar. Karena kita sengaja untuk menjatuhkan orang, melecehkan orang, menghantam orang, dan mengelicirkan orang. Haram hukum. Yang berikutnya kesimpulan, kalau kamu masuk rumah orang, tagak menyempiang. Jika anda dibuka arah pintu, jangan cari lokal-lokal. Apalagi cigok jendelanya. Cigok jendelanya. Cigok jendelanya. Kok sadang nama kau? Nah itu sadang. Siapa salah? Awak nak salah. Nyo di rumahnya, ano di kamarnya. Awak mencari, mencigok, kok manga-manga orang tu mengaluak nu ke tempatnya. Bahkan dalam ketentuannya, kok masuk mana orang ke rumah no berdua ke seberdua, nak boleh kita cigok. Sebab ni lah mandok. Nak urusan awak. Kalau ketagah cekor. Aku langsung saya su'uzan. Iko adab-adab Islami yang terkadang terabaikan di kita. Terkadang di kita tanpa sadar kita lah mana buang dosa, mau sai pahala di akhirat. Barangkali itu kaji kita malam hari ini. Kelanjutan kaji kita. Lalu bagaimana caranya kita minta ampun? Sama biasa. Hentikan kerja itu. Nang kau orang tu jangan disabuk lo. Patang dendang-dendang kalian mengecek muka-muka jangan kecek lo. Hentikan saja kerja itu. Minta ampun kepada Allah. Doakan orang tu supaya baik. Itu sanksinya. Karena kita lah mencuri-curi dengar, apalagi mencuri-curi, mencilin-cilian, mencigok-cigok, lalu kita sibuk-sibukan sangat berbahaya. Sekian yang bisa kita sampaikan malam ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.